sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing, presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya. 103,8 Prima Radio, apa kabar? Selamat datang di Happy Sharing bersama dari Happy Family Center bersama dengan Youth Pro X dari Happy Family. Dan masih bersama dengan Rosi Prastio juga dan saya Yohanes Albertus. Saya juga mau berkata-kata dulu bahwa saya mengucapkan selamat Hari Radio Nasional. Di 9/11 ini adalah hari kelahiran RRI sebenarnya, sehingga diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Wow. Dan ini adalah tahun ke-20 saya ada di dunia radio, jadi 20 tahun lebih malah. Saya dulu awal tahun sih waktu itu siaran perdana. Jadi 20 tahun setengah saya sudah masuk ke lingkaran setan dunia broadcast ini. Awal masuk terjebak atau dengan sengaja Sengaja menjeburkan diri sebenarnya dari omongan. Yang lucu adalah sebelum saya masuk dunia radio itu saya punya radio sekolah loh. Oh wow. Jadi satu-satunya Petra yang punya radio sekolah itu Petra Kalianyar, dan itu ya saya yang bikin. Bahkan sampai sekarang masih ada. Oke. Jejaknya masih ada. Jadi walaupun yang siaran nggak banyak, dan kapan hari saya sempat ke sana terus disuruh siaran, and then saya lihat koleksi lagunya dan semuanya adalah lagu-lagu Korea. Sekarang. Iya. Okay. Saya langsung tanya lagu Korea. Yang saya tahu cuma Wonder Girl. I know nobody but you. Cuman itu doang yang ngerti, yang lain nggak ngerti itu. Oke. Jadi ya tapi ya itulah. Jadi ternyata saya masih bisa meninggalkan legacy buat sekolah saya yang konon kabarnya muridnya makin dikit. Gitu. Selamat Anda sudah mencetak histori. Sekali lagi selamat buat Hari Radio Nasional, buat insan radio dan para penikmat radio. Karena pada zaman dulu radio ini benar-benar gila. Jadi apapun bisa dilakukan di sini dan penyiarnya adalah sebuah sahabat udara bagi pendengar-pendengarnya. Ya, saya salah satu pendengar setia radio dulu. Anda itu aneh gitu kan. Kok bisa? Mimi doyanya dengerin radio itu kan aneh gitu. Nggak bisa ngomong. Sebelum radio di Citandi muncul sebenarnya. Soalnya dulu rata-rata paling di Jalan Jawa itu sih. Cuman nggak. Dulu belum Jalan Jawa, dulu masih di Studio East itu. Tapi semenjak itu, iya loh, kita nih breakthrough loh, radio anak muda pertama yang main Mandarin itu di itu. Iya, jadi tapi nggak bisa ngomong gitu kali ya. Mungkin kembali ke itu ya, kembali ke komunitas. Waktu itu di sekolahku, di Kepanjen situ, itu kayak radio lumayan itu, maksudnya banyak fansnya. Betul. Frateran lumayan gitu. banyak itunya yang dan kalau masih inget temanku yang namanya Ines, Silata itu. Nah, itu kan yang badannya seger ya? Yes. Segerdu itu ya. Yes. Dia kan selalu heboh. Terus lumayan menarik perhatian karena dengan kelatahannya dia. Betul. Kan. Dan postur tubuhnya yang memang makan tempat ya. Lumayan. Itu dari situ sih. Gitu. Jadi dia sebenarnya kalian mungkin perlu itu juga, maksudnya say thank you juga karena dia lumayan mempromosikan waktu itu. Semua kayak kalian harus dengerin Kokoyo ya, Kokoyo Miki, DJ Miki, Kokoyo gitu. Nolak santap sama dia ya, warna badannya gede ya. Santap juga, tapi dia selalu tiap hari kayak radio, koar-koar gitu, tiap pagi. Kamu dengerin nggak tadi pagi? Ada adik kelasnya juga namanya Cynthia, panggilannya Taro di frateran itu. Oh, kayaknya tahu. Sama, itu juga sama, itu kayak fans garis keras istilahnya. Iya, dan itu dia tiap pagi, padahal waktu itu siarannya Kokoyo kan 6-9. Sempet jam 4 gak sih? Sempet. Kalau hari Sabtu saya sempet jam 4 pagi. Dan percaya apa enggak, aku tuh dengerin loh jam 4 itu. Bikin jadi kayak bakerku. Iya, rata-rata gitu. Karena orang-orang tidur sambil pakai headsetnya tidur. Terus titik tertentu berisik udah. Terus ditambah itu kan umur-umur Sweet 17 kan. Terus Kokoyo sering MC sama Miki jadi DJ-nya waktu itu kan. Jadi kayak ya connect aja gitu. Jadi ya kayak ya memang teman sejati aja. Jadi kayak ketika bisa jadi alarm pagi hari, jadi nggak mungkin tidur lagi. Soalnya kan musiknya pagi-pagi udah benar. Kayak gitu. Terus di mobil juga bisa, kan udah mulai bawa mobil kan. Itu SMA toh. Kita dulu punya fans garis keras itu namanya supir-supir antar jemput, supir-supir anjem tuh pada nyetel tuh. Dan itu kadang-kadang setelah mereka ngedrop itu mereka ke studio ngobrol kayak apa kayak gitu. Juga jadi temanku waktu lagi bolos jam pelajaran, waktu itu boring banget. Dengan pelajaran hari itu, terus jadi larinya ke studio siaran radio itu. Dan di tempatnya Kokoyo waktu itu kan kalau nggak salah ada 3.
4 radio. 4 radio kan. Nah, aku tuh juga dengerin yang satunya itu kadang Yang Mandarin kan buat ya? ganti yang Mandarin Iya, yang betul. ganti-ganti itu. Jadi aku pikir ya kalau ke sini aku sekali menyelam. Ya, bisa naik ke lantai 2, bisa ke bawah lantai 1. Betul sekali begitu. Dan hari ini happy sharingnya menarik karena kita ada si KS Kevin Sudargo yang sudah ada di sini. Hai, Say hi dulu dong. KS. Hai semuanya. Oke, coba di on-nya udah naik ke atas. Halo, Udah. Oke, sip. Oke. Welcome KS. Ya. Yes. Ya. Hari ini kita bahas soal white lies. White lies, betul. Saya ini white narasumbernya. bener. Saya ini mencari kata-kata white lies tuh orang bilang bohong putih, Iya. berbohong buat kebaikan dan segala macam Ketika intriknya. bohong adalah kesalahan tapi nggak salah juga. Ini pembenaran terhadap sebuah kebohongan. Mm-mm. Saya pikir kalau kita lihat soal kebohongan ya, hampir semua superhero itu melakukan white lies. Iya kan? Si Clark Kent nggak pernah ngaku sama Lana Lang kalau dia itu Superman. Kalau suka baca ya. Dia Clark cuma ngaku bahwa dia Superman itu sama Lois Lane. Padahal apa istilahnya high school sweetheart-nya itu si Lana Lang kan harusnya. Kalau kita baca ya. Peter Parker pun sama MJ dia juga nggak pernah ngaku kalau dia Spider-Man. Dia ngakunya saya Iron Man. Tapi kan itu kan white lies kan ya. Sampai film yang 1-2 minggu terakhir ini yang lagi boom di mana-mana. Ayo film apa yo? Mulan cuma melakukan white lies kan, Yap. melindungi bapaknya yang cacat supaya dia bisa menggantikannya, dia nyamar jadi laki. Laki. It's a white lies. Demi kebaikan. Aha. Atas nama kebaikan. Atas nama kebaikan. Ya. Waduh, aku kok belum nonton ya. Aku belum nonton nih. Download dong. Aku juga belum lihat. Oh. Di spoiler Dan ya. No. Loh, cerita big story-nya Mulan tuh emang kayak gitu dari Yes. zaman sebelum-sebelum ceritanya Betul. sebetulnya itu aja. Bener, Betul. Karena ketika kalau nggak ada white lies juga ceritanya habis. bener. Mulan itu. Bener. Oh. White lies Itu kan itu cerita lama yang diulang-ulang. selalu muncul di setiap istilahnya kayak urban legend, kayak sebuah dongeng tradisional. KS sendiri pernah nggak melakukan white lies ini? Kita ngomong ke orang tua dulu deh, pernah nggak? Pernah ya. Ah. Biasanya aku white lies itu ke orang tua itu kalau misalnya dikasih uang jajan kan, kasih uang jajan. Biasanya kan dibuat misalnya aku beli makan, tapi tak buat beli mainan gitu. Oke. Udah makan? Udah, kenyang nih perutnya gendut nih. Iya, tak buat beli mainan itu. Oke. Jadi sisanya 5.000 tak tabung biasanya gitu. Oh, masih baik ya ditabung. Iya, tabung Masih iya. ada. Oh, white-nya itu karena nabung. Sebenarnya itu lies sih sebenarnya. Lies, Itu mengalihfungsikan uang, itu korupsi kan sebenarnya. Iya, iya. Tapi ada tabungannya akhirnya jadi white. Iya, white lies ya Dian ya. Iya. Masuk akal. Kayak gitu. aku juga inget ya, mungkin kalau semacam white lies yang kayak gitu, meskipun ringan tapi termasuk kalau lies ya lies. Lies. Dulu dibilang kalau batuk jangan makan ini ya di Aha. sekolah, jangan makan apanya snack. Gorengan atau apa Heeh. kayak. Terus ternyata kan kadang kita anak kecil kan suka Iya, ya yang betul. gorengan gitu. Pulang-pulang tanya, makan nggak? Enggak. Enggak. Bohong demi kebaikan loh supaya aku Bohong. nggak dimarahin kan. Betul. Jangan salah, orang tua pun juga melakukan hal yang sama. Seandainya kita punya anak terus batuk, mama minta es krim, es krimnya nggak dijual. Pernah nggak lah kamu ngomong gitu kan? Jadi Ya, ya. pernah istilahnya white lies-nya kayak gitu. Loh, kenapa kamu berbohong? Karena kita ini jadi bumper kita supaya dia nggak minta lagi. Mm-mm. Ya kan, nggak minta, es krimnya nggak dijual, katanya mbaknya nggak dijual, mbaknya tolak, aku salah apa kan? Sering kali kayak nggak sengaja juga ya. Aha. Atau ada juga yang mungkin udah otomatis ya. Iya. Orang kalau kebiasaan white lies, akhirnya bohong biasa pun dia merasa itu white lies. Mm-mm. Is that correct ya? Nah, ini ada satu artikel yang sempat saya baca bahwa berbohong demi kebaikan itu bisa dilakukan asalkan itu membuat sebuah hubungan, ini hubungan apapun ya, Jadi lebih baik. menjadi lebih baik. Oke. Ini saya suka dengan definisi yang dia lakukan bahwa bohong asalkan untuk membuat hubungan jadi lebih baik, yaitu kayak Tapi tadi still itu lies. lies. Still itu ya kan. Gimana menurutmu Kak ya? Ya, lies ya tetap lies. Aha. Bohong ya bohong gitu loh. Dan bohong itu Tapi membuat hubunganmu jadi lebih baik loh. nah, tapi nggak dipungkiri ya. Dulu pernah gini. Iya. Pernah suatu kejadian ada mamaku bilang gini. Kamu jangan bohong, nanti kamu hidungmu panjang kayak Pinocchio. Tahu enggak? Yes. Tahu enggak? Oke. Dulu pernah enggak gitu kan? Pernah, nggak? pernah. Nah, tapi itu bohong kan? Bohong ya bohong gitu loh. Bohong. Nah, menurutku sampai sekarang aku bawa rasa, mana ada mah hidung panjang mah. Aku bawa rasa sekarang gitu sih. Iya. Jadi kayak aku ngerasa mamaku bohong berarti dulu ya. Heeh. Dan itu menurutku ya hubunganku ya diomong baik ya baik, tapi sekali lagi itu bohong dan itu dosa sih menurutku. Apakah kamu kecewa dengan kebohongan orang tuamu itu? Kecewa soalnya aku berharap hidungku panjang. Oh, kamu berharap hidungmu Iya. panjang. Mancung ini kan pesek ini pesek soalnya. Kamu Iya. enggak, kamu panjang lebih ke dalam. Oh iya iya iya. Itu Mancung ke dalam. mancung ke dalam Iya. ya.
KS hari ini nih, apa namanya, kayaknya banyak fans KS ini. Belum dia udah punya pertanyaan. Wow. Oke, buat yang lain yang mau tanya-tanya silakan WhatsApp kita terbuka di 0811 30 1038 0811 30 1038 atau mungkin via Facebook live Facebook kita. Hai live Facebook ya. Hai. Di Prima Radio spasi SBY maupun di Instagram nantinya. Ada pertanyaan apa yang muncul di punya tempatnya Rosi nih? Tanya yang banyak ya sama KS ini, punya banyak jawaban. Betul. Dari Ang Ufong alias Ko Ufong itu bertanya. Apa itu? Hidden truth. Hidden truth. Hidden truth apakah sama dengan white lies? Ini straight to KS ini. Hidden truth ini contohnya kayak itu tadi, mungkin kayak Superman itu ya. Secret ya. Kayak Superman, bahwa dia sebenarnya adalah seorang superhero tapi dia nyamar. Jadi jadi orang yang nggak terlalu Iya. Dia menyembunyikan. Kalau hidden itu ya sesuai dari kata-katanya. Itu kalau white lies itu masih ngomong something. Kalau hidden itu lebih kayak disimpan kali ya. Dia sembunyikan. Beda tipis loh ini. Personal, istilahnya personifikasinya dia disembunyikan. Ya itu kayak Spider-Man tuh. Iya. Cupu, artinya gak bisa memang berantem. benar-benar dia nggak mau explain apapun tentang itu, dan kalau bisa nggak ada jejaknya sama sekali. Kalau hidden truth. Tapi kalau white lies itu masih keluar-keluar, masih berani untuk. Masih ada apa namanya, cara kamuflasenya kali ya gitu ya. Gimana menurut Kak? Ini pertanyaan buat kamu loh. Kenapa kita yang berpikir? Ayo. Ya kalau aku sih sendiri ya, kalau hidden truth itu kalau misalnya dia sendiri bisa sembunyikan rahasia sendiri, terus dia sendiri juga merasa nyaman, is okay gitu loh. Tapi ada orang yang dia sembunyikan terus dia gak nyaman dulu, itu yang bahaya dulu. Saya dia tuh malah buat dendam di hati, misalnya dia sakit sama orang lain, dia dendam, dia juga apa ya? Dia nggak bisa sukses. Kenapa? Karena dia nyimpen rahasia itu terus membuat dia semakin down itu. Itu berarti kamu kurang pintar menyembunyikan sampai dia merasa kamu menyembunyikan sesuatu. Iya. Iya sih. Ini ada seorang psikolog yang menjelaskan soal berbohong. Oke. Berbohong itu yang pertama adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Benar ya? Mengatakan sendiri. Yang kedua, berbohong adalah mengurangi informasi. Jadi kalau informasi 100% dia keluarkan 70%, itu sudah berbohong sebenarnya. Ya. Yang ketiga adalah melebih-lebihkan fakta yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Ya. Nah, blowing jadi up. ada tiga faktor di situ. Yang pertama adalah mengatakan yang nggak benar seperti yang kita tahu. Yang kedua malah mengurangi informasi. Yang ketiga malah nambahin informasi. Ada juga yang diplesetkan loh. Bener. Diplesetkan. Kayaknya mungkin kita sekarang lebih sering yang modelnya kayak misalnya ngomong apa ya? Misalnya kita mungkin ditanya ada siapa aja di sana. Kita tahu mungkin pasangan kita kalau kita ngomong ada mantan. Wah, udah habis bakal sudah. habis kan. Betul. Jadi kita ngomong ya terus kita abis itu spend waktu gitu. Misalnya kita sempat ngomong-ngomong intim sama segala macam gitu kan. Terus kita ngomong enggak ketemu siapa-siapa. Iya tadi ada teman lama sempat ngomong-ngomong apa namanya, ngomong-ngomong bentar. Tapi nothing happen kayak gitu. Itu kan lebih kayak melesetkan, nggak bohong loh. Betul. Sebetulnya kalau memelintir apa ya, dan kejadian. itu kalau menurutku pribadi nggak bohong dong, emang ketemu manusia orang dan berbicara berdua. Tapi mungkin masuk jadinya informasi nggak lengkap itu ya. Misleading information istilahnya kayak gitu. Gimana? Kalau menurutku sih aku setuju sama itu ya, sama artikel itu yang ngomong kalau bohong itu meskipun ngomongin 90% tok bohong, tapi ya itu bohong itu loh. Bohong itu bohong. Kalau kamu sendiri sebetulnya setuju nggak dengan white lies ini? Kalau aku sih nggak setuju. Dan kamu nggak pernah melakukan white lies itu? Pernah melakukan dong. Padahal namanya manusia setuju. kan ya pernah melakukan white lies ya. Padahal kamu nggak setuju. Iya, udah nggak setuju. Tapi gimana lagi? Ini aku punya pengalamannya. Ada temanku ngundang aku ulang tahun di suatu tempat. Nah, aku ngomong aku nggak bisa datang. Oke. Nah, aku ngomongin tidak. Aku nggak ngomong. Padahal aku datang. Tapi aku nggak ngomong ke dia aku datang. Surprise. Yes. Nah, itu kita surprise. It's not a lie. Atau Itu bukan bohong dulu dong. Awalnya kan bohong. Tapi surprise. Atau Iya. sama surprise kalau itu. Susah ya Iya ternyata kan? hidup ini. Sama kayak kalau di PBG namanya di HBD teman. Ngomong surprise. Nah, gitu kan. Oke. Nah, itu menurutku bohong. Kenapa? Ya, itu bohong. Aku ngomong enggak ke dia gitu. Aku ngomong enggak ke dia dan alasanku waktu itu sakit. Padahal aku nggak sakit. Nah, semestinya kalau itu nggak bohong, aku ngomong aja. Aku nyari kesibukan. Jadi aku bener-bener sibuk gitu loh. Jadi kan, Ismil aku nggak bohong kan. Aku bener sibuk gitu. Tapi aku ngomong waktu itu aku sakit. Ya, aku bohong. Bener nggak sakit itu loh. Ada yang bilang kalau bohong jangan ngomong tentang kesehatan lah ya. Iya. Nanti beneran loh. betul. Carilah bohong yang lebih aman. Lebih aman. Iya. Mau tahu bohong aman? Apa? Rossi masak ke saya. Terus dia nanya, gimana rasanya? Lumayan.
Itu bohong. Iya. Karena lumayan pasti nggak enak. Betul. Iya kan? Kalau enak harusnya orang itu bakal Wow, pede ngomong iya. enak banget atau Bener. mungkin malah feedback itu apa ya tadi? Nambah dong misalnya. Itu Iya, itu. Kalau sudah ngomong lumayan, saya yakin itu lebih ke middle ke negatif. Udah pasti dia turun dari netral ke negatif, Iya. ya kan? Iya, betul. Gitu. Atau kamu punya cewek kamu tiba-tiba kehilangan kepercayaan dirinya, terus dia tanya sama kamu kayak, guys, aku gendutan ya. Nah, untuk menjaga supaya situasi tetap aman, nyaman, dan damai, karena wanita ketika kamu jawab, oh iya, wah abis kan, terpaksa kita harus melakukan white lies. Oke, Iya ini kan? juga ada pertanyaan Oke, dari koko kita juga tersayang. siap. Kalau kita kan selama ini itu kan sering juga diomongin, kayak jangan bohong ya, bohong itu dosa loh. Ya, Nah, pertanyaannya sekarang, bolehkah kita menjudge orang berdosa atau enggak? Oke, Wah. kayaknya ini agak melenceng dari topik, tapi mungkin boleh dijawab karena ini pertanyaan. Bolehkah kita judge orang berdosa? Heeh. Ya, aku kan basic kan orang Kristen kan. Orang Kristen pernah suatu ayat kayak gini tentang orang berzina gitu, tentang wanita berzina. Tuhan ngomong apa? Kalau ada yang gak berdosa, kamu boleh pukul orang yang itu, atau wanita itu yang berzina. Tapi satu pun gak ada yang lempar batu ke wanita itu tersebut. Jadi dalam arti ya siapapun kita gak boleh judge sama kita. Kita kan juga berdosa gitu loh. Kita semua tuh sama di mata Tuhan gitu sih kalau aku. Apakah kadang kalau kamu dibohongin, kamu pasti nggak suka sama orang itu kan? Pembohong. Hmm. Apakah itu termasuk menjudge orang itu? Itu labeling sih kalau versi saya sih. Itu labeling menurut kamu? Lebih ke labeling. Kalau judge itu udah lebih ke arah masuk neraka lo. Nah, kayak udah ada aneh ya, sebab akibatnya. Kalau sebabnya bohong, akibatnya lu masuk neraka. Tapi kan dia labeling itu karena dia menjudge dulu. Prosesnya kan begitu. Lebih ke labeling. Labeling itu awalnya mungkin ya. Menurutku malah ngejudge dulu baru akhirnya labeling, karena aku merasa kamu sudah bohongin aku marah, aku kecewa, pembohong lu, kayak gitu. Ntar kalau ada orang ngomong jangan percaya ya sama orang itu pembohong. Setelah proses menjudge dulu, baru ada labeling itu. Ini pertanyaan apa tadi? Nah itu kan bolehkah kita menjudge orang? Kalau di sini mungkin bolehkah kita menjudge orang yang melakukan white lies atau kebohongan itu? Kalau aku sendiri sih judge ini ada dua arti. Kamu ngomong langsung atau kamu pendem. Kalau aku sih tipenya tak pendem sih. Aku tahu orang ini bohongan. Jadi aku simpen dalam hati dan aku ngomong diriku sendiri. Ojo sampai aku BDE temenan loh. Emosinya mulai terangkat ini. Temenan ambek orang tersebut karena orang tersebut suka bohong gitu loh. Jadi aku lebih kayak itu sudah judge dong. Tapi kan internal judging itu loh. Karena aku keluarin. Nggak dikeluarin. Iya, aku kan nggak nyebarkan hoax, nyebarkan perkataan yang kotor ke dia. Sedangkan aku juga ngomongkan dalam hatiku sendiri. Padahal mungkin one day kamu juga akan di posisi orang itu yang harus berbohong. Akankah kamu menjudge dirimu sendiri atau membenci dirimu sendiri? Nah, si psikolog ini memberikan satu kayak tambahan ya, bahwa white lies itu bisa oke, asalkan white lies itu accepted and ethical. Istilahnya bisa diterima, tapi juga ada kode etiknya. Jadi ini menarik, ada bohong dengan menggunakan kode etik berbohong. Contoh kayak tadi, cewek atau istri atau pacar tiba-tiba tanya, aku gemukan ya. Nah, secara etis, karena kita tahu bahwa cewek paling gak suka dia gemuk, maka kita kan berkata bahwa enggak, badanmu tetap oke kok. Walaupun ada gelambir sih, cuman tetap oke. Iya betul, mungkin di matanya dia juga oke. Etika, di sana ada etisnya. Istilahnya mungkin itu kan menyelamatkan dirimu, menyelamatkan situasi yang mungkin udah capek tiba-tiba ditanyain seperti itu. Aku cantik gak? Nah, itu repot, pertanyaan repot lah. Kalau kamu nggak cantik ngapain saya nikahin? Kasarannya kan seperti itu. Itu kan ada paket komplitnya di situ. Nah, itu aku tambah tua ya. Nah, itu selalu kalau muncul. Aku tambah tua, lu tambah tua juga dong. Nah iya makanya. Kan kita seperguruan. Bener. Nah, hal-hal seperti itu. Atau mungkin white lies ini ada satu contoh lagi. Misalnya saya sama Rosi ini adalah suami istri. Terus Rosi sakit parah. Terus dokter mengatakan umurnya nggak lebih dari 3 hari. Terus waktu itu saya balik, gimana kata dokter? Everything will be fine. Oke. Itu white lies kan? Ya. Nah, ini saya kasih contoh yang sering terjadi di FTV, karena saya suka nonton FTV gitu kan. Oke, kalau sekarang lebih ke drakor. Iya, enggak, drakor nggak ada. Kurangan drakor mungkin terlalu jujur malah ya. Jadi drakor itu. ketika si Anu akan berkata bahwa enggak, everything will be okay, terus tiba-tiba ku menangis, ya, ada lagunya gitu ya kan. Sekalian kan ditambahin padahal. Jadi itu menurut saya itu juga ethical loh. Karena dengan gitu dia membangkitkan semangat dirinya bahwa aku bisa sembuh nih. Jadi menurut Kokoyo, white lies itu okay or not? Oke. Ya itu tadi accepted but ethical. Jadi ada urusannya dengan etika. Ethical itu harus masuk.
Jangan cuma sekedar lu mabok ya, enggak gua enggak mabok nih, tapi mulutnya bau alkohol kan. Tapi suruh jalan ke depan mencong. Oh, ini garisnya ini yang salah nih kan. Ini contoh misalnya kayak gitu. Misalnya itu ternyata orang tua kita. Wah, ini kalau kita ngomong aku COVID ya. Nah, itu sekarang yang sering terjadi. Begitu nggak enak badan, lu sakit ya? Enggak. Iya kan? Dan akibatnya terpaksa lah orang melakukan wellness supaya apa? Supaya membangun imun tubuhnya dengan kepercayaan diri ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau menurut KS sebetulnya gimana sih cara kita supaya bisa handle masalah white lies ini? Karena kalau ngomong tentang white lies ini pasti pro kontra banget. Betul. Karena ini juga kayak suatu masalah yang nggak ada endingnya. Karena ada orang yang kadang mungkin harus dengan harus melakukan itu demi yang tadi dibilang apa namanya kebaikan gitu kan. Ada nggak maksudnya yang itu apa namanya trik untuk bisa handle situasi ini? Sebelum itu aku punya cerita tentang seorang ibu dan anak. Nah, suatu hari sang ibu ini nggak makan. Dia ngasih anaknya makan, tapi dia sendiri ngomong aku udah kenyang. Padahal ibunya tidak makan. Yes. Nah, keesokan harinya sama anak ini balas itu. Anak ini lihat ibunya. Loh, Ma, kenapa kok nggak makan? Ya wis, Mama sudah kenyang kan gitu. Terus suatu saat dibalas sama anaknya. Nih kamu udah makan, anaknya cewek ya. Nih udah makan. Udah aku kenyang dan. Padahal anaknya belum makan. Jadi kayak ini kayak ada hubungan kasih sih dalam hal ini ya. Menurutku sendiri. White lies ini tergantung cara kita menempatkannya. Misalnya aku nggak makan, apa aku bisa tahan nggak sih? Aku tahan nggak? Misal aku nggak tahan, aku sakit dewe, percuma lah aku white lies, gitu loh. Dan itu kan juga bohong gitu loh, bohong, kamu sakit dewe gitu loh. Tapi di satu sisi white lies itu bisa kasih gitu loh, kasih sama ibu dan anak gitu loh. Paham lah maksudnya? Tapi tadi kan si KS bilang kalau nggak setuju dengan white lies, tapi sekarang kamu jadi akhirnya bilang kalau ada etikanya, kan seperti itu. Kalau ada etikanya berarti ditempatkan dengan kondisi yang tertentu itu boleh. Ini agak nggak matching nih. Oh iya. Siap, bentar. Belum lanjutkan. Nah, contohnya dan aku gak memungkiri bahwa kita masing-masing punya pandangan berbeda ya. Pandangan Tirosi menganggap bahwa white lies itu boleh tapi ada etikanya. Kokoyo juga menganggap boleh tapi ada etikanya. Kalau aku sendiri gak boleh. Aku belum menjawab. Oh, belum. Dia belum jawab. Dia masih memancing supaya kita masing-masing untuk mengeluarkan statement aja. Kalau aku sendiri jujur gak boleh, bohong. Bohong is bohong dan bohong itu sama dengan dusta. Tapi tadi kamu bilang kalau tempatnya menempatkannya oke. Enggak, aku tidak setuju. Walaupun itu oke ya. Menurutku pandangan sendiri bohong karena itu dusta. Bapak dari segala dusta adalah iblis. Jadi kayak menurutku sendiri sih itu dusta dan itu bohong dan itu iblis yang jahat. Terus tadi kan pertanyaanku ada nggak maksudnya mungkin orang yang sebenarnya nggak pengen white lies tapi dia nggak tahu gimana caranya berkelit dari situasi kayaknya itu solusi terbaik waktu itu adalah white lies itu. Ya kayak tadi suaminya balik ke sini karena misalnya Rosi tinggal 3 hari nih. Ayah, gimana kata dokter? Nah, ini kamu tinggal 3 hari, mati nih pasti. Anda baik-baik saja. Aku pernah. Pikirannya dia begini. Lebih baik kamu mati bahagia daripada mati dengan sengsara tahu kamu akan hidup 3 hari. Bener. Aku pernah punya kayak gitu pengalaman gitu. Ya waktu itu kan di rumah sakit kan. Papaku kan sudah dipanggil kan ya. Ini cerita dikit. Sharing pengalaman pribadiku. Silakan. Yes. Ya waktu papa sakit di rumah sakit Siloam ke Surabaya ini. Bapak sakit kan, terus di kamar, terus dokter tuh udah lihat kondisinya, terus kita semua keluarga dipanggil, dipanggil keluar dari ruangan tersebut. Jadi papa nggak tahu, jadi kita dipanggil, terus dokter ngomong ke kita keluarga semua, ini sudah di ujung, di mana ya sudah nggak beberapa lama lagi sudah dipanggil itu. Saya dipanggil tuh orang ngomong tuh meninggal itu ya. Setnya sampai sini loh. Dipanggil kan, ya apa perasaan kita keluarga semua mendengar hal itu? Langsung drop semua. Langsung drop semua, langsung berjur air mata gitu ya. Dan terus dokter ngomong gini, ini terah kamu mau ya apa, tapi dokter mau bilang kalau kamu ngomong ini ke papamu itu mau tuh taruh sakit nyakitkan papa gitu. Soalnya apalagi papa kan lagi kondisi itu kan dengar gitu kan nambah drop kan. Jadi dokter ngomong wes kamu bilang wae bahwa misalnya kamu bisa survive gitu loh. Kalau kamu udah kemauan, kamu percaya doa gitu. Papa kan dokter bilang gitu. Terus mamaku ngomong iya gitu kan. Kita suka kayak iya pasti dok gitu kan. Ya itu malah kondisi nangis sudah campur aduk gitu loh. Ya saya gak campur aduk, tiba-tiba orang yang kamu kasih, kamu sayangi tiba-tiba ngomong sudah di ujung gitu loh. Sudah di ujung. Nah, ya sudah kita kembali terus kita wajah sudah nangis semua. Terus papa nanya gini. Kenapa gitu. Why are you so sad? Terus
mamaku ngomong gini, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa, wes semangat doa gitu. Oke. Dan itu kan apa ya, menurutku boleh, tapi di situ pada posisi itu benar-benar harus diperlukan gitu loh. Enggak bisa ngomong gitu loh. Dan itu menurutku ya apa ya? Lagi pula kan dokter kan juga ngomong kan ke kita itu semua kan bahwa kamu boleh dan kan jadi kan apa ya? Ya menurutku sih ya bukan buat mamaku kan, balik saya kan dokter gitu ya. Mama kan cuma hanya ngomong apa kata Menjadi dokter. agent white lies. Ya gitu. Istilahnya dosanya dilemparkan ke dokter sih salah nih gitu kan. Ini cerita Hawa terulang. Iya. Jadi kalau saya pikir secara etikal itu kalau dalam bahasa pribadi saya sih silakan melakukan white lies asal satu tidak ada yang tersakiti dan tidak ada yang terugikan. Kalau versi saya seperti itu. Ya. Kejadian papanya Kevin juga tidak ada yang tersakiti dan tidak ada yang terugikan. Seandainya kita bilang bahwa masih bisa, ayo semangat hidup. Yes. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang dirugikan. Padahal dokter sudah memberikan judgement bahwa ini pendek nih. Oke. Ya, Ini pertanyaan lagi. Wow. Kalau- Rame. Apa kalau kabar yang ada di KS? Instagram? Hai. Apa kabar yang ada di Facebook? Kalau KS tanya aku Yes. dan aku nggak mau jawab, Mhm. nggak bohong tapi nggak jawab, apakah itu salah? Nah, Nggak jawab. Oke. ayo. Eh, Nggak bohong tapi nggak jawab. biasanya ya kalau nggak jawab itu biasanya aku soal-soalku tuh terlalu sulit, sukar mungkin ya. Mungkin nggak jawab mungkin karena mereka nggak mampu jawabnya itu. Nah, Kok sombong gitu ya. Ya mungkin alasan itu dan kedua ya Aku cantik nggak? Nggak bisa jawab. iya kan itu iya. berat tuh. Langitnya biru tuh. Nah itu, aku gendut itu yang sering Iya, kali iya. muncul nanti ya. Daripada kita membuat masalah ya mending kita alihkan gitu aja gitu. Ayo makan yuk. Nah, begitu sih. Aku Aku- lebih kayak gitu. Mhm. Salah nggak? Kan Nah. enggak kan aku ngomong gak jawab kan nggak salah. Aku ngomong itu kan mengalihkan pembicaraan. Apakah itu masuk hidden truth? Twisting the truth. Aduh, ini Melintir. complicated ya ternyata hidup Iya, ini iya. memang luar biasa. Iya, dan sometimes ketika saya pikir juga Pak Jokowi misalnya dalam konteksnya beliau sebagai kepala negara, kadang-kadang beliau juga harus melakukan itu supaya ada semangat buat rakyatnya untuk menghadapi pandemi ini. Walaupun truth hurts lah, jadi kita bilang seandainya beliau mau ngomong truthnya bener pasti akan menyakitkan. Tapi gimana caranya beliau ya melakukan itu untuk tidak ada yang tersakiti dan tidak ada yang terugikan. Iya kan? Ini kompleks karena hampir semua orang pasti akan pernah terjebak dalam dilematis seperti ini. Makanya akhirnya keluar hidup ini terlalu indah untuk dilogikakan. Makanya, contoh gini, saya sama Rosi pacaran misalnya, and then saya putus. Kenapa? Saya harus kuliah di luar negeri misalnya. Ngomongnya nggak cocok. Aha. Terus saya ngomong gimana? Saya bingung, akhirnya saya bilang bahwa ya kamu terlalu baik buat aku. Itu ada statement yang sering muncul kan? Yes, dan atau kamu deserve better. Ya, Kayak kamu gitu. harus istilahnya merendahkan diri kita. Dan Rosi pun melakukan balas setelah itu. Misalnya saya tanya, nggak apa-apa tak, hubungan kita harus berakhir. Nggak apa-apa, it's okay. Semua buat masa depanmu. Tapi begitu saya minggir dan nangis, wah laki-laki jahanam, ya kan? Di Facebook langsung aku cerca. Iya. Hati-hati Iya. dengan Kasih buaya fotonya, darat. ya kan? Jadi seperti itu. Karena setiap orang pasti pernah ada dalam konteks dilematis seperti itu. Contoh misalnya kalau kita ngomong kita sekolah atau kita kuliah, sering kan kenapa terlambat? Masuk kampus terlambat. Mogok. Iya kan? Macet. Itu adalah salah satu hari yang paling sering disalahkan adalah kemacetan. Kalau nggak pengen macet berangkat besok kemarinnya dong misalnya. Terus apalagi apa? Atau mungkin kenapa nggak buat PR? Alasan yang paling sering adalah kita menyalahkan otak kita. Lupa Pak. Masa Lupa lupa nggak bohong loh dia. lupa disalahin, ya kan? Kan Padahal bener Padahal bohong. aslinya Bener bohong. Bener malamnya lupa. tahu dia, malamnya dia tahu bahwa aku harus ngerjain, cuman mungkin santai-santai main handphone ketiduran. Akhirnya dia menyalahkan si lupa ini, buat les. Iya. Ayo, Tapi konteks kalau banyak. kalau ya aku kan? sendiri sih wetness ini terkadang orang-orang masing-masing ya. Kalau aku sendiri sih dosa ya bohong ya tetap dosa gitu dan meskipun aku melakukan itu berarti aku tahu dosa dan aku yang nanggung sendiri loh. Jadi kayak apa ya? Kamu siap dengan konsekuensinya. Iya, aku siap Konsekuensinya, dengan konsekuensinya betul. gitu. Mhm. Soalnya ada di dalam Alkitab itu dijelaskan bahwa jika kamu mengatakan iya ya iya, jika tidak. Kalau selain itu berarti bukan berasal dari kita tapi berasal dari jahat itu. Jadi kayak Ya. Jadi maksud KS dan aku ada setujunya juga. Oke. Jadi bohong itu tetap sebetulnya bad things kayak gitu kan. Sesuatu yang memang tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun. Kayak begitu, entah mau dibilang white lies atau apa segala macam. Seperti yang tadi kita bilang, kalau white lies itu sebenarnya pembenaran untuk suatu kebohongan. Yes. Which sebenarnya bohong, ya bohong. Bohong, Dan itu adalah betul. kesalahan. Mhm.
masalahnya tinggal nanti ketika kamu melakukan kebohongan itu, setiap tindakan kita ini kan pasti ada konsekuensi kan. Ya kalau kamu berani siap terima konsekuensinya, termasuk dalam hal hati nurani dan nilai-nilai hidupmu di belakang, ya itu keputusan kembali di tangan kalian masing-masing. Subjektif kan kayak gitu. Kayak gitu, makanya kalau kita kadang kan sering ngomong ya kita nggak sempurna lah ya. Kalau kita sempurna kita sudah jadi Tuhan, kita nggak di dunia ini. Betul. Kayak gitu. Ya, tapi memang sesuatu yang seharusnya dari kecil dan sedini mungkin dibiasakan untuk tidak white lies, start dari kita sendiri. Mungkin parents tidak memberikan contoh yang tadi kayak KS bilang, kamu kalau bohong hidungmu panjang kayak Pinocchio ya. Karena itu berarti tanpa sadar kita sudah memberikan contoh white lies. Jadi yang dia rekam adalah kalau itu bad, kita harus white lies. Betul. Karena manusia kan proses belajar. Betul. Dan juga kring dari siapa? Tukang pajak, Pak. Bilang papa nggak ada. Itu sering. Padahal suaranya masuk. Bilang papa nggak ada. Kata papa nggak ada. Ya kan anaknya dungu juga. Itu biasanya grandma ngasih permen, jangan bilang sama itu ya. Mama kasih permen. Kata grandma nggak kasih permen. Iya, gitu. Ya, ini lucu. Ini ada beberapa istilahnya white lies yang paling sering dilakukan pada saat hubungan istilahnya pacaran. Dan ini saya sarikan dari sebuah filmnya Anne Hathaway sama Kate Hudson, judulnya Bright Wars. Apa itu? Nonton dong Bright Wars. Bright Wars. Perang mempelai wanita, Anne Hathaway dan Kate Hudson. Okay. Yang pertama adalah sayang aku terjebak macet. Nah itu yang sering muncul. Yang kedua ini yang sering banget terutama buat pria yang ngucapin, tenang, ini nggak mahal kok. Ketika dia bawain sesuatu, ketika ngajak dia ke sebuah butik kayak, terus udah tenang, nggak mahal kok ini. Gitu kan. Terus sayang sorry di sini lagi nggak ada sinyal. Ya itu apa titit keputusan itu. Wah, baju ini atau potongan rambut ini pas lu buat kamu. Biasanya gini, sayang di mana? Aku di jalan. Itu biasanya kayak bahasa mulut. Tapi ya balik lagi, selama tidak ada yang tersakiti dan tidak ada yang dirugikan, kalau versi saya sih silahkan gitu. Ya, jadi aku barusan kepikiran mungkin ini bisa dijadikan mungkin tetap nggak bisa menghindarkan ya, tapi maksudnya bisa jadi salah satu cara supaya kita nggak segampang itu melakukan white lies. Karena kalau aku pribadi ya lies is a lies kayak gitu. Mau alasan apapun itu, kalau misalnya melakukan kebaikan, at the end kalau itu terungkap pasti akan jadi suatu masalah dan ya cuman tertunda aja. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita memang membiasakan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi jangan membiarkan suatu kebohongan itu, atau meskipun itu white lies atau hidden truth atau apapun itu menjadi suatu gaya hidup. Kayak misalnya kita bisa start dari misalnya suamiku bilang, kenapa mukamu gak enak, kamu marah, padahal hatiku emang dongkol. Ya kan? White lies-nya adalah aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Tapi nadanya ketus banget, pakai do tinggi gitu kan. Nggak apa-apa. Nah mungkin bisa start dari situ. Ketika kita ngomong, oh ya aku ada masalah, cuman aku belum siap buat ngomongkan itu. Jadi please jangan dirsak terus. Ya, nanti kalau aku siap kita omongkan, ataupun kalau aku bisa handle itu, aku nggak akan omongkan. Jadi mungkin bisa start dari situ. Dan kalau misalnya masalah gendut tadi apa segala macam, bisa kasih deal dulu di awal, meskipun semua masih akan ada resiko, ya toh. Jadi ketika ngomong, jadi kalau misalnya kamu tanya gendut apa enggak, aku jawab apa, nah itu deal dulu, ya jawab aja apa adanya. Ya meskipun gendut, dasar laki-laki. Ya, meskipun jujur, soalnya kalau dia jujur, aku tetap akan sungguhanta. Tapi kalau dia nggak jujur, ya serba salah, jadi laki-laki salah terus tapi di sini kan. Hasilnya akan lebih cepat selesai ketika kamu ngomong jujur, karena at least aku menghargai suatu kejujuran itu. Jadi mungkin ya salah satu solusinya adalah ketika kita diperhadapkan di perempatan white lies itu, kita nggak segampang itu untuk mengambil solusi white lies itu. Jadi ada pertengkaran batin dan hati nurani di dalam, sehingga kita berpikir dulu kayak gitu kan. Maksudnya ini resikonya apa, bukan kayak mulut kayak keran lecek gitu yang langsung curut bohong kayak gitu. Nah, selalu bilang ini white lies demi kebaikan. Yes. Di tengah pandemi seperti ini, kejadian seperti ini munculnya berulang-ulang dan itu akan mengakibatkan gangguan mental. Nah, kita punya webinar namanya Mental Health for Family, Happy Mom, Happy Family. Yes. Webinar live on YouTube channel Prima Radio Surabaya 103,8 FM Selasa 22 September 2020 start jam 1 siang. Bersama model dan seleb Nadia Wulan,
Dan bersama juga Direktur Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya Dr. Eko Wahyu Agustin MM, dan bersama dengan moderatornya saya Hannes Albertus. Itu nggak ada fungsinya sih sebenarnya sih. #Kokoyo. Nggak ada Dia fungsinya cuman saya masih eksis. Fungsinya adalah untuk membuka acara dan menutupnya saja gitu ya. Tentang mental ya. Tentang mental. Which itu menarik. Aku dari awal pandemi ini terjadi, aku selalu bilang, karena aku punya basic sekolah konseling kan. Jadi aku dari awal ini terjadi, topik apa yang harus diangkat kan banyak, kayak Betul. gereja-gereja itu ngomong kasih topik apa ya. Kayaknya tiap minggu kalau ngomong gimana kamu PSBB di rumah, kayak boring banget. Aku bilang itu topik sebetulnya nggak penting. Karena manusia itu akan survive dengan kondisi apapun. Benar. Cuman kayak yang kamu mesti pikirkan efeknya untuk mental. Iya. Ketika PSBB ini sudah COVID ini udah selesai, efek apa di belakangnya itu? Dan bakal banyak sekali mental yang terganggu karena kerjaan hilang, bisnis sudah nggak sama lagi kayak dulu. Betul. Mental anak sekolah juga kayak anakku gitu, dia enjoy banget di rumah. Iya. Dia malah bilang kalau bisa jangan cepat-cepat masuk sekolah ya. Rebahan terus ya, Ci. Karena dia introvert. Karakternya anakku yang besar itu kan introvert. Anak saya malah pengen masuk. Nah, yang kecil pengen masuk. Dia udah meme rindu sama teman-teman kayak gitu. Tapi maksudnya it's effect kayak gitu, itu ngefek banget. Nah, betul. Harus ada langkah buat treat ini mungkin kalau istilahnya PTSD gitu kan. Itu penting. Jadi harus didengarkan. Investasinya Rp30.000 saja per orang, atau misalnya mau keroyokan boleh 100.000 dapat untuk 4 orang. Nah, investasi itu nanti mendapatkan voucher diskon 50% untuk rapid test COVID-19. Ada e-voucher dari Cheers Alkaline Water senilai 580.000, paket produk dari Nestle Bear Brand, voucher treatment dari Alana Beauty House, e-certificate, dan masih banyak lagi. Door prize-nya ada premium suitcase, XL prioritas, dan aneka produk lainnya yang diundi sama moderatornya. Tentu aja. Dan beberapa jam bersama Yohanes Nah, Albertus. sogoklah moderator ini dengan makanan sebanyak-banyaknya dan kamu nanti akan kita menangkan ya. Informasi pendaftaran ke 031 73 88 500, 031 73 88 500 atau ke 0811 30 10 38. Webinar Mental Health for Family, Happy Mom Happy Family dipersembahkan oleh Rumah Sakit Wiyung Sejahtera dan 103,8 Prima Radio Surabaya. Balik lagi ke Happy Sharing persembahan dari Happy Family Center. Kita masih terperangkap dengan sebuah white lies. Ada pertanyaan kah di situ? Belum, ini tadi ada coach combat saya komen kayaknya kamu perlu ikut webinar itu deh Put. Penting untuk kesehatan mentalmu, Beb. Kasian, beliau terkenal tiba-tiba harus ada di area pinggiran, ya kan? Dia solusinya taunya kan combat, jadi kayak oke, jab strike. Sebenarnya biarpun dia punya skill tinggi untuk berantem lah istilahnya, tapi kalau mentalitasnya belum apa-apa udah kalah. Jadi kayak zaman dulu kalau kita lihat belum apa-apa musuhnya Mike Tyson tuh udah keter duluan, padahal secara skill mereka bisa di atasnya Mike Tyson. Yes. Tapi lihat duluan akhirnya berani nggak sama Mike Tyson? Berani, tapi dalam hati berat nih. Itu white lies. White lies. Iya. Itu white lies. Iya kan, white lies. Ada banyak hal seperti itu. Gini Kak Rosi, sebelum aku kan kesini kan, aku kan survei. Boleh. Aku survei ke teman-temanku kan. Aku survei, menurut kalian bohong itu baik gak sih? Kalian itu boleh gak sih bohong itu? Terus ada jawabannya gini, kalau bohong itu tujuan baik, it's okay. Ada juga gini, jawabannya nggak boleh, karena itu dosa gitu. Terus ada jawab lagi macam-macam, dan itu kalau tak hitung ya jumlah dari persentasenya itu jumlahnya 50%. Oke. Dan itu sempat struggle. Jadi gimana boleh itu enggak ya dari survei ini? Dan aku memutuskan yang ngomong boleh ini biasanya tujuannya itu baik pokoknya. Kalau yang nggak boleh ini biasanya tujuannya ya berdosa terus ya karena takut konsekuensi. Takut konsekuensi juga. Dan aku simpulin, aku sendiri juga ngomong aku nggak boleh gitu. Dan aku juga jujur merasa bahwa kalau misalnya kita white lies walaupun itu sebaik apapun itu bohong gitu loh. Bohong itu dusta. Ya, dan bapak sekali dusta itu ya iblis itu loh. Dan aku sendiri sih itu bohong gitu. Banyak saya pernah baca buku White Lies in the Altar. Jadi buku ini menarik nih. Jadi banyak kejadian-kejadian bohong yang ada di altar ketika orang mengucapkan janji pernikahan, kayak kita akan menemani kamu dalam susah dan duka, miskin maupun kaya, sehat maupun sakit. Tapi buktinya malah banyak yang menghilang ketika kondisi lagi kayak gini ya. Oke. Jadi bohongan kalau menurut saya itu salah satu kebohongan pernikahan. Iya. Dan itu dilakukan di depan pemuka agama, di depan sebuah tempat ibadah yang diucapkan dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata nggak merasa itu bohong loh. Karena apa? Karena ketika kamu mengatakan itu, dia sungguh-sungguh dari hati, karena itu kan momentum kan. Jadi saya ngapalin waktu itu. Kalau dia ngomong dari hati juga nggak ngapalin, saya takut salah waktu itu. Masih mending ngapalin. Aku terhenti di tengah-tengah. Kayak terus abis gitu dari sebelah. Oke, iya.
Jadi at least aku nggak bohong. Uh-huh. Menurutku itu nggak bohong sih, karena apa, dia dari awal udah emang bener-bener kayak berusaha untuk kalau bisa ya begitu. Harapannya dia memang begitu, karena orang menikah itu kan lembaran baru. Ekspektasinya seperti itu. Ya kalau dari aku sebenarnya mungkin waktu itu dia nggak bisa dibilang bohong, karena dia memang bener-bener ingin menggenapi janji pernikahan itu. Cuman kenyataannya memang banyak yang nggak sanggup. Kayak gitu. Dan itu bukan cuma masalah love relationship or family, di pekerjaan pun juga banyak. Kadang-kadang kita lihat bahwa kondisi seperti ini, gimana Pak? Oh, kita optimis kita masih bisa bangkit dari sini. Kita optimis kita masih bisa bangkit dari keadaan ini, berarti keadaan kita lagi terpuruk parah nih. Ya, tapi secara mental itu sering membantu loh. Kayak tadi misalnya si Kevin bilang papanya sakit itu kalau dibilang ya papa nggak lama udah di ujung. Kata Pak dokter tuh sambil nunjuk dokternya di depan mata, bentar lagi mati Pak, ya kan? Itu udah kan di ujung. Itu kan maksudnya melemahkan. Dan memang mental tuh kadang memang perlu didoping. Betul. Dengan akhirnya ya ngomong tadi optimis ya, pokoknya bisa. Kayak gitu. Tadi aku dengar kamu ada pertanyaan, Kevin. Pertanyaan apa? Sampai terlupa nanti kamu. Pertanyaan yang mungkin menurut Teacher Rosi tadi kan belum jawab. Boleh gak buat di situ? Jadi aku udah jawab. Kalau buat aku, lies is a lies. Dan kalau mau lebih ekstrimnya lagi, bohong itu adalah dosa. Dan ya ekstrim kan, kayak gitu kan. Maksudnya memang bohong itu adalah bohong dan tidak bisa memungkiri dari kata bohong itu sendiri memang sudah membawa something yang bad. Meskipun itu white lies, di akhirnya kalau itu terungkap, itu akan jadi suatu masalah. Kalau nggak ada kebohongan, tetap akan jadi masalah juga. Kalau itu menyakitkan, karena sering diomong kenyataan itu menyakitkan. Betul. Tapi efeknya akan lebih cepat ketika kamu nggak bohong. Kayak gitu ya. Jadi mungkin ya tadi aku selintas kepikiran ya cara paling berkelitnya yang paling aman lah. Bukan berkelit, tapi kayak cara untuk mengatasi, karena bawaannya kita manusia ini sebetulnya lebih langsung gampang melakukan yang bad daripada yang good. Kayak gitu. Segampang kalau kita mengingat kesalahan orang daripada kebaikan orang. Itu dengan tidak membiasakan bohong itu menjadi gaya hidup, bukan white lies. Bohong itu menjadi gaya hidup. Jadi mulai dengan tadi misalnya kamu ditanya mama, kenapa Vin kok mukamu jelek? Ada masalah kamu nggak mau cerita? Kamu bilang nggak ada mah, terus langsung masuk. Itu menurutku itu juga udah lies kan. Nah, start dari hal kecil-kecil kayak gitu, sehingga ketika kamu diperhadapkan dengan hal besar, kamu nggak untuk masuk ke area kebohongan itu nggak semudah itu. Kayak gitu, dan itu memang harus dari kecil sih ya. Ya. Dan ternyata kalau bohong ini udah jadi kebiasaan, ternyata bisa berakibat menjadi gangguan psikologis buat seseorang. Bahkan sampai seorang psikopat tuh ketika di lie detector, dia bisa mengakali karena dia sudah terlalu biasa karena untuk berbohong. Namanya psikopat itu dia sebetulnya ada namanya antisosial kan. Jadi dia itu sebenarnya sudah nggak punya feeling. Dan memang pinter camouflaging. Gitu. Ini ada si Audrey tanya, perlu nggak sih curiga sama pacar sampai hack WA gitu? Karena kadang-kadang pasti ada triggernya dong. Mereka kan kadang-kadang melakukan white lies lama-lama, ini orang kok muna sekali ya. Aku rasa itu perlu di-track ke belakang ya. Maksudnya sejarah apa sampai mengakibatkan kamu harus menghack pasanganmu, dan atau mungkin itu bisa dari eksternal dan internal. Eksternalnya histori apa dengan pasanganmu itu, internalnya apa yang kamu alami sehingga kamu punya insecurity itu. Ya, gimana kamu kalau punya pacar yang suka menghack handphonemu? Dulu aku ya, ini cerita dikit ya. Aku dulu punya pacar, ya kita tukar-tukar Instagram, Instagram. Oh ya, ini happening banget. Kita tukar-tukar account, ya aku jalanin accountmu, kamu jalanin accountku. Aduh. Kayak gitu. Ya, dia lihat aku punya feeds, dia lihat aku juga lihat dia punya feeds tuh. Terus dia ngomong ke aku, "Loh, kamu kok feedsmu kok banyak cewek-cewek cantik ini." Cewek-cewek yang goyang-goyang. Dan ternyata dia yang follow. Ternyata aku yang follow loh itu. Saya juga memfollow kok Anya Geraldine, saya follow kok. Enak di mata soalnya. Iya kan. Ya aku ngomong ya enggak lah, kan dulu kan pakai sayang, enggak lah sayang, itu cuma aku paling ketekan follow lah, ketekan follow. Udah bohong tuh. Iya wes. Beda dia ngomong ya ngomong gitu. Terus di end waktu kita putus kan, kita putus. Terbukalah semua. Iya, terbukalah semua. Aku jadi orang follow ini bukan gara-gara aku karena aku bosan dengan kamu. Masa ngomong gitu aku. Itu berarti kamu endingnya nggak baik pasti. Karena kamu berusaha untuk memastikan bahwa kamu juga harus sakit. Ya, tapi dia juga follow itu cowok-cowok ganteng juga itu. Ya, aku bilang sih kalau masih pacaran awal-awal belanja mata itu wajar kok. Ketika kita nonton film ya kadang kita lihat, wah ini yang main ini. Oke, ini idamanku nih, wah ya. Kayak yang main apa?
aduh yang bawa palu itu apa sih? Thor. Siapa sih itu namanya? Iron Man. Bukan, No. Chris Hemsworth. Ya. Aduh itu emang cakep sekali sih. Iya, Dan aku sering bilang di depan suamiku kayak aduh ini Lebih bagus seperti itu sih kalau dalam hubungan, karena ya ketika saya jalan, wadahnya kalau ada cewek cakep di mall saya noleh gitu. Terus stok apa ya Instagramnya? Cari. Hmm. Cari. ya kayak yang baru-baru ini kan apa namanya PSJ kayak gitu tuh follow aku. Nah, iya. Tapi kan cuma sekedar untuk belanja mata sebenarnya. Iya, Istilahnya iya istilahnya kayak video shopping kan. Kita melihat film ya yang Tapi dipasang. bukankah semuanya dari situ startnya? Ya, tapi kan kita nggak mungkin bisa cheating Cuman dengan aja kita tahu itu tidak mungkin. Jadi ada temanku bilang kayak makanya lebih baik tuh follow yang sudah jelas-jelas kamu nggak bakal ketemu. Iya. Daripada kamu follow yang deket-deket ntar terjadi something. Bener. Sekalian misalnya memfollow yang luar negeri siapa ya sekarang ya? Yang lagi happening. Liu Yufei. Mulan. Ya kan? aku belum lihat Misalnya. Dan saya baru tahu ternyata Liu Yufei itu adalah anak dari Jet Li. Oh iya. Baru tahu kan? Oh jadi punya skill itu juga ya. Punya skill. Bela diri Tapi ya. dia bisa nyanyi. Bapaknya nggak bisa nyanyi. Ya harus ada improve lah ya. Betul. Bapaknya cuma bisa berantem gitu. Itu Jet Li kasihan ya. Itu Ya, emang tragis juga. dia kanker hidupnya. tiroid dan sampai sekarang kurus banget badannya. Iya emang. Gitu. Kenapa jadi ke Jet Li? Iya. Dan itu dia bisa sampai sekarang itu karena saya sempat baca dokternya juga melakukan white lies. Dia berkata bahwa kamu bisa sembuh. Mentalnya ya. Dibangun bener-bener oleh dokter yang dia sampai berterima kasih waktu itu, walaupun dengan kondisi yang sangat kurus. Kali dia bilang, aku kalau nggak ada dokter ini mungkin umurku sudah berhenti dari beberapa tahun yang lalu. Ya itu juga salah satu efek dari ketika kamu berani terima konsekuensi ya. Tadi kan kita ngomong kalau kamu melakukan sebuah kebohongan, apakah itu white lies or not, itu kalau kamu siap terima konsekuensinya ya itu pilihan hakmu lah. Kita nggak bisa atur, masing-masing ya. nggak bisa atur itu kan. Cuman ya lebih baik kita membiasakan nggak segampang itu. Yes. Dengan dari sedini mungkin dan sekecil apapun itu jangan segampang itu kamu bohong. Ya start dari itu tadi aja, gendut apa enggak. Kalau kamu memang merasa bilang ya kamu agak berlebih sih. kayaknya memang itu ya celanamu mulai sempit ya. Dialihkan yang enggak yang enggak berbau-bau itu. Diperhalus lah ya. Diperhalus mungkin. Kamu kalau sofa sekarang makanya 1,5 loh, nggak cuma 1 kan. Iya. Kan? Betul. Jadi belajar membiasakan kejujuran itu adalah sebuah gaya hidup. Yes. Belajar kejujuran. Yes, belajar. Belajar untuk jujur walaupun kadang menyakitkan, tapi usahakan juga untuk berkata jujur, tapi juga bisa membangun mental dari orang-orang yang ada di sekitaran kita, sehingga mereka tidak merasa bahwa dibohongi atau dimanipulasi, tapi mereka istilahnya lebih baiknya mereka dimotivasi. Ya, karena kenyataan tuh kayak alkohol. Memang sakit, perih. Okay. Ketika itu disiram ke luka kita, betul. tapi lebih cepat kering. Benar, Kayak menyembuhkan. gitu. Daripada cuma kamu tutup sama Yes. Itu Jangan pakai merek karena dia belum masang di sini gitu loh. Oke, itu merek ya. Iya, kita undang lah mereka untuk sini. Apakah itu sebuah brand? Pembalut luka. Pembalut luka. Yes, Oke, menurutku gitu. itu bukan brand sih. Iya. Baru tahu aku sekarang. Jadi itulah. Ya sudah, Rosi thank you, KS thank you. Ya. Mungkin kita sudah bisa memberikan konklusi soal bagaimana kejujuran itu ternyata adalah sebuah obat. Yang harus digaris bawah adalah bohong itu tetap sesuatu yang membawa bad things ya. Yeah. Karena kita dari awal tadi kan ngomong white lies itu oke apa segala macam. No, jangan jadikan itu gaya hidup. No. Jadikan kejujuran itu adalah gaya hidup. Yes. Belajar jujur itu sih. Bohong tetap bohong. Bohong itu dusta dan dusta itu dari iblis. Yes. Thank you. KS, terima kasih. Oke, Rosi, thank you. terima kasih Welcome. yang ada di Facebook, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih yang di Instagram. Ketemu lagi di Happy Sharing Jumat depan. Yep. Yang masih tetap dipersembahkan oleh Happy Family Center. Sit back and relax. Ceritain aja semua di Happy Sharing. Pasti kita yang dengerin. Happy Sharing presented by Happy Family Center and supported by Prima Radio Surabaya.